Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita mempersiapkan diri berbekal dengan bekal yang baik dan benar dalam proses perjalanan kehidupan kita yang tanpa akhir. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada kita satu petunjuk yang akan mengantar kita menjadi manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai subjek daripada segala sesuatu, sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat objektif, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang subjek, sehingga sangat objektif, ya. Karena dialah yang telah menciptakan seluruh objek yang kita lihat, yang kita rasakan. Termasuk dalam hal ini untuk mengantar kita menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita yang sering kita dengar, ya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 23 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa may yudlilillah fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya atau kepada Rabb-nya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hak Allah Subhanahu wa taala dengan subjektivitasnya menurunkan kepada kita perkataan yang terbaik, karena kita akan diantar menjadi orang-orang yang baik, ya, menjadi orang-orang yang benar. Nah, indikasi-indikasi yang bisa kita rasakan adalah ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan menggetarkan hati kita manakala kita paham, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkenalkan dirinya, ya, agar kita bisa merasakan keberadaannya. Kita bisa merasakan kekuasaannya, kehebatannya di setiap saat, ya.
Apa tadi, di setiap lembar-lembar ayat-ayat yang kita baca, di ujung-ujung ayat itu senantiasa memberikan gambaran kepada kita untuk merasakan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, betapa sucinya Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua orang yang senantiasa membaca ayat secara berulang-ulang, dan ini banyak sekali dipraktekkan. Kalau ada tekanan-tekanan ayat yang menarik kita, diulang-ulang terus, ya, itu bisa kita rasakan bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh saja, kalau kita mengulang ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Dan ini kalau diulang-ulang terus, terasa bahwa apa yang kita lihat semua ini akan fana semua. Dia akan hancur sehancur-hancurnya, bahkan hilang, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kebesaran dan kemuliaan. Jadi kalau orientasi kita dalam hidup ini, ya, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanal hadits, ya, dan itu yang menjadi tekanannya, ya. Yang akan kita rasakan adalah ketenangan di dalam jiwa kita, ya. Kenapa? Karena hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan menyadari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, hati itu bisa jadi tenang. Ya, karena apa yang kita lihat ini semua berubah, karena ini adalah makhluk. Ini makhluk. Namanya makhluk, pasti dia mengikuti sunnatullah. Ya. Kita lihat saja diri kita, ya, di cermin, ya. Bahkan kita ada koleksi foto-foto, katakanlah seperti itu, sejak kita bayi sampai jadi anak-anak, sampai jadi remaja, sampai sekarang kok berubah gitu. Ya memang dunia seperti itu. Dulu tampan dia, kulitnya kenceng, rambutnya hitam, giginya juga masih lengkap. Sekarang sudah mulai berubah gitu. Kenapa? Ya memang seperti itulah dunia. Apatah lagi kalau kita sudah dikubur, hancur fisik-fisik yang kita banggakan, yang selalu kita lihat di cermin, ya tidak ada apa-apanya. Begitu kita baru meninggal saja, ya orang-orang tercinta kita tidak akan mau dekat-dekat juga. Ya, biar kita disayangi, kita mau disimpan di situ untuk apa juga? Tidak ada gunanya, tidak ada rohnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita ini. Jadi kalau kita membaca Quran, kita pahami artinya, kita mencoba merasakan, ya, kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tujuannya sebenarnya. Jadi ada getaran-getaran di dalam diri kita, ya, indikasinya di kulit, ya, dan juga di hati, ya. Jadi secara fisik dan secara batiniah itu bisa kita rasakan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa mulianya, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melihat apa saja, ya. Kalau kita melihat kemarin ada kurban, ya, sapi lah, kambing lah, ya, ada rasa syukur kita menjadi manusia, di mana Allah Subhanahu memfasilitasi kita. Ya. Kita lihat sederhana penyembelihan itu. Bahkan di pemotongan ada, di pemotongan tiap hari orang nyembelih itu. Bahkan impor sapi, ya, yang kita dengar sudah memakan korban juga, ya, ya, karena daging sapi itu, ya, karena niatnya saja sebenarnya. Ya.
Jadi berapa orang yang ditangkap gara-gara sapi nih? Ya. Sapi juga ini menjadi satu hal yang membuat orang musyrik. Di zaman Musa alaihissalam ada orang musyrik gara-gara sapi. Ya. Di Jawa juga saya lihat ada Ki Slamet itu kerbau. Ya. Dijadikan apa ya? Ya, ada keyakinan bahwa untuk selamat itu ya harus menyapa Ki Slamet itu. Sampai saya pernah lihat di televisi, sampai ya subhanallah kotorannya itu ya dikeramatkan sedemikian rupa. Ya, apa itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menyatakan bahwa manusia itu lebih mulia dari sapi. Tapi kenapa ada orang merendahkan dirinya, tunduk, bahkan mengagungkan itu, bahkan sampai ke tingkat menyembah, ya, baik patung sapi maupun sapi. Di India, kenapa terjadi pemisahan antara Pakistan dengan India? Itu karena mayoritas Muslim. Dan sampai saat sekarang ini di India itu, kalau sudah Idul Adha, itu selalu terjadi apa? Karena beda keyakinan. Mereka itu memang mempertuhankan sapi. Ya, itu pernah terjadi beberapa korban karena ada tiba-tiba melintas sapi di kereta, itu direm mendadak dan itu gerbong-gerbong mati, itu banyak orang yang mati gara-gara ada sapi melintas langsung direm karena takut betul dengan sapi. Saya pernah tanya orang India dan kita pernah jelaskan di sini. Ada orang India, saya tanya, kenapa begitu diagungkan itu sapi? Oh begini ceritanya. Itu ketika dewa turun, dia kehausan, dia lihat sapi betina, dia minum susunya. Kemudian itulah menjadi cerita, menjadi legendanya orang-orang itu. Kenapa mempertuhankan sapi? Karena sapi itu dianggap ibu angkatnya dewa. Karena dia pernah menyusu gitu. Dia pernah minum air susunya itu sapi. Kok ada dewa turun ke dunia kehausan? Ini kan siapa yang ngarang-ngarang ceritanya nih? Dan saya ketawa juga dengar ceritanya itu. Kok ada dewa yang katanya kuasa, ya jalan-jalan di dunia kehausan. Tiba-tiba ada lewat sapi, dia perah susunya. Sehingga itu menjadi ibu angkatnya dewa. Ya, percaya atau tidak kayak seperti itu cerita yang saya sudah dengar. Dan cerita ini orang India. Ya, ya kalau namanya orang India kan nyambung lah sanatnya. Ya, ya, subhanallah. Ya, dan ini pun tidak sedikit pun tidak menggetarkan jiwa kita mendengar cerita seperti itu. Karena kenyataannya ya setiap Idul Kurban ini subhanallah ya begitu banyak sapi yang disembelih. Tapi sembelihan ini ya Allah Subhanahu wa taala telah menekankan bahwa daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai adalah takwanya kita. Ya. Nah, ini adalah merupakan ahsanul hadits ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada kita juga cerita-cerita yang baik yang terkait dengan Idul Kurban ini, terutama cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika beliau berdua, ya luar biasa, dan ini kemudian menjadi diabadikan menjadi sebuah syariat. Ya, bahkan ya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita bagaimana respon kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, rupanya ini menjadi barometer atau ukuran kita merespon nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fasholli li rabbika. Ya. Salatlah. Ya, li rabbika ya memang diperuntukkan hanya
dan kepada Allah semata, kepada Rabbmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Nahar itu adalah satu bentuk penyembelihan onta. Itu khusus namanya dinahar. Makanya Yaumun Nahar ini masih ada kesempatan, bagi yang belum menyembelih ini masih ada kesempatan 3 hari, di mana Rasulullah SAW begitu tegas. Apa hubungan sholat dengan nahar ini? Kata Rasulullah, kalau ada orang yang sanggup untuk menyembelih, mengorbankan sembelihan, lantas dia tidak lakukan, tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholatku. Ya. Sudah bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mau membuktikan sejauh mana ya kita melaksanakan syariat ini, dan itu punya efek sosial. Ya. Kita lihat pembagian daging kurban kemarin luar biasa. Ya. Ada masjid sampai saya tidak tahu di sini. Ya. Ada yang 25 ekor, 20 ekor. Orang pada nunggu itu. Subhanallah. Ya. Dan ini juga perlu kita berhati-hati sekarang ini, karena ada orang yang ya sudah mirip-mirip dengan Advent, ya, agama yang tidak mau makan yang ada darahnya, ya. Sekarang ini untuk menjaga kesehatan manusia, ada istilah sekarang, ada vegetarian, ya. Dia hanya mau makan tumbuh-tumbuhan saja. Itu sah-sah saja. Tapi kalau kita dengar Rasulullah SAW, ya, kalau aku diundang, ya, ada undangan untuk makan daging, ya, Nabi hadir itu. Karena memang fungsinya sapi ini, atau katakanlah binatang-binatang ternak itu, ya untuk dipersembahkan. Bahkan ada di surga itu walahmi toiri, daging-daging burung itu makanan orang surga. Ini manusia bukan sebenarnya, maka itu membuat penyakit. Ya. Sebenarnya kondisi tubuh kita ini, jiwa kita ini, ya, pernah saya dengar, kenapa jadi lemah kita punya tubuh sehingga serapan-serapannya itu kurang baik? Itu karena baik pola makan kita, pola hidup kita, ya, pola pikir kita, itu sudah ada perubahan-perubahan. Karena ini hidup ini ada tubuh ini adalah merupakan satu sistem, ya, itu berubah semua. Ya. Kalau kita lihat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai ada orang yang ragu terhadap keberadaan Allah, termasuk itu bukan keraguan tapi mau menambah keyakinan, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana cara menghidupkan yang mati? Ya, Allah Subhanahu wa taala suruh memelihara 4 ekor burung. Kemudian sudah itu disembelih dan dicincang. Kemudian ditaruh di 4 buah gunung yang berjauhan. Kemudian dipanggil, datang itu. Maksudnya apa? Ada sel-selnya kan sudah rusak, sudah berantakan itu. Tapi dengan keyakinan bisa kembali. Dan mungkin banyak orang sekarang ini sudah divonis sama dokter karena rusak itu. Ya, sudah ini rusak, sudah organ ininya. Apalagi namanya sel kanker lah, apalah. Baik orang-orang beriman tidak pernah putus asa. Jangankan itu, tanah saja bisa jadi manusia jika Allah menghendaki. Sekarang ini sudah luar biasa nih. Namanya alat-alat kesehatan lah. Kemudian ya pola hidup, pola makan. Luar biasa ini teknologi yang ada sekarang. Tapi yang tidak bisa dicegah namanya kematian. Ya. Kenapa?
Ya seperti itulah. Ada juga seorang yang berjalan di sebuah negeri yang sudah hancur. Dia mempertanyakan, bisakah Allah membangun negeri yang sudah hancur seperti ini? Ya. Malah dia dimatikan dengan keledainya, dimatikan selama 100 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dia kembali. Ditanya, berapa lama kau tinggal di sini? Kayaknya sehari atau setengah hari. Ya. Padahal dia sudah dimatikan oleh Allah 100 tahun. Ya. Kemudian dibangkitkan, dihidupkan kembali. Coba lihat makanan dan minumanmu itu masih awet. Tapi coba kau lihat kendaraanmu, keledaimu itu sudah hancur. Tinggal tulang-tulangnya. Coba lihat ini, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Tiba-tiba tersusun kembali rangkanya, terbungkus daging, terbungkus kulit, hidup itu. Dan dia sendiri awet, sudah 100 tahun mati, tidak berubah-berubah. Ya. Kalau sekarang ini kita ceritakan, Pak, ini ahsanul hadits, perkataan yang terbaik. Ahsanul qasas. Ya, ini adalah cerita yang paling baik. Banyak orang ketika kita ceritakan seperti ini, itu dulu. Ya. Seakan-akan sekarang itu Allah tidak kuasa lagi. Makanya banyak orang yang mengikuti keyakinannya orang-orang kafir. Itu dulu itu, asatirul awwalin, cerita dulu itu. Sekarang mana ada? Ya. Orang sekarang percaya sekali dengan ya namanya kita sebagai manusia ini ya harus yang di nomor satu adalah keyakinan. Yang kedua, sains dan teknologi itu juga merupakan ya ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa itu membuat kita menjadi satu hal yang mutlak. Ya, karena yang mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini petunjuk-petunjuk buat kita di mana kita diperhadapkan dengan kehidupan ini, begitu banyak problem, ya, begitu banyak hal-hal yang membutuhkan solusi. Maka salah satu solusinya adalah Al-Quran ini. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat seperti itu yang terkait dengan keyakinan, apakah menggetarkan hati kita atau tidak? Apakah juga kita malah melecehkan kalau kita ini terlalu rasionalis? Ya, terlalu percaya dengan akal pikiran kita tidak lihat bahwa sebenarnya ini masuk di dalam koridor yang benar. Kenapa? Yang bercerita Allah Subhanahu wa taala, bukan penjual obat. Ya, kalau penjual obat yang cerita, ya sekarang sudah tidak ada di sini ya. Kalau namanya di waktu dulu atau sekarang di daerah-daerah, dia masuknya di daerah-daerah atau di kampung-kampung itu. Luar biasa ceritanya. Subhanallah. Inilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita cerita yang baik ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan dalam Al-Qur'an, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Jadi Quran itu selain dia ahsanul hadits, dia ahsanul qasas, dia juga ahsanul tafsir. Tafsir yang paling baik adalah Quran. Itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 33. Ahsanu tafsir. Sebaik-baik tafsir. Bahkan ada sesuatu yang tidak perlu ditafsirkan lagi. Karena dia adalah satu kenyataan-kenyataan yang bisa kita lihat. Bisa kita rasakan. Nah, begitupun kalau kita mencoba sebagaimana Rasulullah SAW ya diperintahkan untuk
menyatakan kul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Katakanlah maha benar Allah dan ikutilah, maka ikutilah fattabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah jejak langkahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sih jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau itu luar biasa, tingkat sami'na wa ata'nanya luar biasa. Begitu dia mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ditawar. Dalam artian kalau seperti itu sikapnya manusia, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dia pasti akan mengatakan sadaqallah, maha benar Allah. Dan itu perlu pembuktian. Satu contoh seperti ini, ya. Kalau kita mengikuti perkataan yang terbaik dari Al-Quran ini, sehingga itu bisa menenangkan hati kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi dan dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan balasan-balasan kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia. Fasanu yassiruhu lil yusra, dimudahkan dengan kemudahan. Itu bisa dibuktikan. Kalau jiwa kita ini atau kita selalu memberi dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin ada balasannya, setiap apa yang kita lakukan pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Ya. Walaupun dalam konteks yang kecil, walaupun itu bahasa-bahasa hati saja, tapi itu cukup merupakan sebuah pembuktian. Sekecil apapun yang kita peroleh, nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita syukuri. Dan disinilah kita akan berdecak kagum. Karena terkadang kita tidak sampaikan kepada manusia, tapi kita hanya curhat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi kenyataan. Nah, ketika itu menjadi sebuah kenyataan dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita, maka kita akan mengatakan shadaqallah, maha benar Allah dengan segala perkataannya. Kul shadaqallah. Nah, sekarang kita lihat seperti fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh pola, ya, pola membangun manusia atau membangun peradaban. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan anak istrinya di dekat rumah Allah. Ya kan? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ini pola. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan anak istrinya di satu lembah yang gersang di dekat rumah Allah. Rumah Allah ini itu menjadi titik tekannya. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuq ahlahum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya, ini adalah pendekatan pembangunan ini. Yang harus diprioritaskan adalah rumah Allah ini. Kemudian tegakkan sholat. Ya, kalau sudah seperti ini, ya, insya Allah hati kita jadi baik semua. Kalau sudah hati ini baik, ya, istilahnya sudah punya perasaan juga, ya, terhadap manusia yang lain, apalagi Rasulullah SAW, begitu titik tekannya. Kamu tidak beriman sebelum kamu cinta saudaramu sama dengan kau cinta dengan dirimu. Barang siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya di dunia, maka akan dilepaskan kesulitannya juga di akhirat. Subhanallah. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mau bertetangga dengan saya di surga, maka hendaklah dia memelihara anak yatim. Jadi luar biasa ini. Ini adalah satu pemecahan problema-problema sosial. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, dikatakan pendusta di dalam beragama
Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Ini kalau kita mencoba praktikkan dalam kehidupan ini sebagai sebuah perkataan yang benar, ya, insyaallah kita akan mengatakan shadaqallah, bukan dalam lagu, tapi dalam pembuktian. Maka Nabi Muhammad SAW kita lihat begitu belum tiba di Mekah, baru tiba di Kuba, beliau sudah buat masjid. Dan luar biasa Rasulullah memberi janji, ya, barang siapa yang wudhu di rumahnya dengan sempurna, kemudian melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di Masjid Kuba, itu pahalanya sama dengan umroh. Ya, luar biasa ini. Ya, dan Rasulullah SAW senantiasa melazimkan itu, ya, untuk senantiasa ke Kuba, karena itu adalah, ya, istilahnya masjid ini, ya, sarana kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba lagi di Madinah, yang langsung dibuat adalah masjid. Kalau ini dijadikan sebagai pola, bukan saja masjidnya, tapi boleh juga meminta Rabbana yuqimus shalah. Jangan sampai masjidnya bagus tidak ada yang sholat. Ya. Rabbana yuqimus shalah. Setelah sholat, insyaallah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadi kalau kita membentuk karakter kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat Allah itu akan mengejawantah di dalam diri kita ini, ya, sehingga sifat-sifat itu menjadi sifat yang baik. Ya. Nah, kalau sudah sifat yang baik, insyaallah dengan sendirinya itu rezeki yang mencari kita. Itu sudah jaminan. Ya, kalau dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu harus ada pembuktiannya. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala sering memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka gitu. Sekecil apapun juga harus kita syukuri. Ya. Harus itu. Dan itu banyak hal, ya, di dalam diri kita ini yang merupakan secara langsung kita bisa rasakan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita nyatakan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu bukan sekedar perkataan biasa, tapi dia adalah satu proses yang mengantar kita untuk menyatakan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu namanya ahsanul hadits. Ini perkataan yang berbobot, perkataan yang, ya, yang tidak ada bandingannya. La mubaddila li kalimatihi. Ya, inilah pada kesempatan ini, ya. Dan kalau kita mau tafsir yang paling baik adalah tafsir Quran ini. Ya. Bagaimana dia menafsirkan kehidupan ini dengan berbagai macam pemisalan, dengan berbagai macam ibrah, pelajaran, dengan berbagai macam amthal, ya, pemisalan-pemisalan yang bisa kita rasakan langsung. Perkataan ini adalah memang perkataan yang paling benar dan paling baik. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat adanya, dan kita senantiasa memacu diri kita untuk membaca Quran dengan artinya, sehingga kita pahami, kemudian kita mencoba melaksanakannya. Insya Allah kita akan mengatakan shadaqallah, benar Allah ini, bahwa apa yang menjadi perkataannya adalah perkataan yang berbobot, perkataan yang terbaik, dan bisa dibuktikan. Jadi jangan sampai kita ini hanya menceritakan orang-orang dulu saja, seakan-akan orang dulu itu, ya, itulah yang paling hebat. Sekarang tidak. Siapa yang mengatakan seperti itu? Justru kita di zaman sekarang ini luar biasa ujian kita ini. Karena hampir semua ujian-ujian para nabi ada semua di hadapan kita sekarang ini. Kalau kita bisa lolos dengan ujian-ujian yang berat ini, maka kualitas kita akan naik juga. Ya. Demikian, dan kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.